Selamat pagi, saya atas nama Jainuddin, beserta PPG Angkatan 1, Gelombang 3 tahun 2023. Kebetulan saya praktek di SDN 1 Tumbang Tilap. Saya dengan nomor peserta 201500337797 dan NIM PPG 23610021910043. Saya praktek di kelas 4 dengan subtema cita-citaku di kelas 4 semester 2. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk yang rapi untuk siap mengikuti pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Apakah dari kalian ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua kan? Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya apa yang telah kita pelajari nantinya mendapatkan kemudahan, untuk itu dipersilakan kepada salah satu dan kalian untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menggambarkan cara masing-masing berdoa dulu. Doa selesai. Ya, untuk hari ini silakan kalian berdiri dulu. Apa motivasi hari ini? Motivasi hari ini? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nantinya akan kita mengikuti bersama-sama dengan video kita. Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi sedia berlaku. Silakan duduk. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Untuk biar lebih semangat lagi sebelum pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu. Nah, pada kalian silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Tadi sewaktu kalian berangkat sekolah, apakah kalian ada melihat berbagai pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian? Ada nggak tadi melihat? Ada. Ya, pekerjaan apa saja? Ada yang di menteri. Dagang. Ya, pedagang.
Apalagi? Ada guru. Ya, untuk lebih jelasnya akan kita lihat di layar kita. Ya, ini kecil lah. Ya, inilah contoh berbagai macam pekerjaan yang bisa kalian lihat ya, yang berarti sekitar kalian dari apa yang di sini atau buka di laptop sama. Di situ ada apa saja di situ? Petani. Ya, petani. Apalagi guru. Ya, ini ya. Dokter. Ya, ini TNI. Ada pedagang. Mungkin kalian ada yang memiliki cita-cita mau seperti yang ada di gambar ini. Ya. Coba, ada yang tahu apa saja yang dikerjakannya oleh dokter misalnya? Apa? Merawat pasien. Ya, kalau guru apa tugasnya? Mengajar. Ya, mengajar atau mendidik sama saja lah. Kalau di situ ada tentara tadi kalian sebutkan apa? Tentara. Tugas perang. Bertugas perang. Apalagi? Menjaga keamanan. Bisa nggak tentara? Bisa. Ya, menjaga juga bisa. Itu apabila kalian rajin sekolah ya, bisa mendapat itu. Tujuan pemerintah hari ini untuk bahasa Indonesia melalui gambar atau poster yang nanti saya bagikan, kalian mampu menganalisis isi dan amanat puisi yang dilaksanakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan, maka kalian mampu merangkai puisi yang dilaksanakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah diskusi nanti, kalian mampu mempresentasikan puisi yang dilaksanakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Adapun untuk IPA, melalui kegiatan mengamati gambar, kalian mampu menganalisis siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kalian dengan baik. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, kalian mampu menyusun siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kalian dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu mempresentasikan siklus makhluk hidup dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita dapat. Untuk itu, kalian akan mengamati nanti puisi yang saya bagi dan bisa untuk mengerjakannya. Sebelum itu, kelas kita akan kita bagi menjadi 2 kelompok, yang mana satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ya. Saya tawarkan apakah kelompoknya seperti ini atau dirubah lagi? Dirubah saja. Ya, berarti Digo ke situ, sini, untuk sini, Digo. Ya, silakan. Digo ke situ, ke sini, Digo. Peta ke sini. Baik, setelah itu. Dan amati puisi yang ada di poster yang saya bagikan. Di situ.
situ ada puisi Cinta Cintaku. Di situ di dalam puisi ada dituliskan seseorang yang ingin menjadi dokter, ya. Dan kalian tadi sudah menyebutkan juga bahwa dokter itu apa saja tugasnya. Ya, sudah bisa dipahami ya untuk bentuk puisi. Nah, setelah itu tugas kalian nantinya membuat satu puisi, di mana puisi yang kalian buat nanti akan kalian bacakan di depan kelas, ya. Maka untuk itu lembar tugasnya akan Bapak bagikan. Ya, untuk itu kalian akan kerjakan tugasnya untuk merangkai suatu puisi pada lembar kerjanya, ya, atau LKPD. Di sini nanti kalian rangkai puisi yang telah saya buat, kalian susun supaya membentuk suatu puisi yang rapi dan utuh. Ya, untuk itu ada pertanyaan? Ya, silakan dirangkai ya. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Ya, kepada kelompok yang sudah selesai dan siap untuk membacanya di depan kelas, Bapak persilahkan. Ya, itu sudah siap? Ya, silakan Didot. Yang lain silakan menyimak bagaimana Didot membacakan hasil pekerjaannya. Burung camar. Burung camar terbang tinggi di angkasa nan elok sangat tinggi. Riang ke sana kemari, seakan menari menghibur mentari. Ayo, biarin ya. Pohon, aku merawat dan menjagamu dari tumbuh tunas hingga kau penuh akar. Ku hilangkan dahagamu di kala kehausan. Terima kasih, biarin. Silakan duduk. Ya, demikianlah pembelajaran untuk bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat dan membaca suatu puisi itu sesuai dengan irama dan nadanya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran IPA tentang siklus hidup. Siklus hidup hewan yang ada di sekitar kita. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang siklus hidup juga, tetapi itu tentang metamorfosis sempurna. Ya, dimana
pada metamorfosis sempurna itu kemarin kita ambil contoh binatang apa? Ya, ada yang ingat? Ayo, ya kita binatang apa kemarin? Belalang. Belalang. Apalagi? Iya, kupu-kupu. Kali ini kita akan mempelajari masih tentang siklus hidup hewan yang berada di sekitar kita. Tetapi kali ini kita akan menyimak suatu video nantinya. Kita akan bisa membedakan antara siklus hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada makhluk hidup, terutama pada serangga ya. Nah, untuk itu mari kita simak videonya ya. Nah, silakan yang menghadap belakang silakan berbalik untuk menyaksikan videonya. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang siklus hidup makhluk hidup dari tema 6 MUPEL IPA kelas 4 SD. Selamat belajar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan juga berkembang, baik hewan, manusia, atau tumbuhan. Fase pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan atau pohon dimulai dari biji, kemudian tumbuh, semakin besar, dan semakin besar lagi. Untuk fase pertumbuhan dari manusia, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Fase pertumbuhan dari ayam, mulai dari telur, menetas, ayam muda, sampai ayam dewasa. Untuk fase pertumbuhan dari hewan kupu-kupu, ada yang unik teman-teman. Setiap pertumbuhannya memiliki bentuk yang berbeda. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Setiap tahapannya berbeda-beda bentuknya teman-teman. Itulah yang dinamakan metamorfosis. Selain kupu-kupu, ada hewan lain yang mengalami proses metamorfosis, di mana setiap fase pertumbuhannya berbeda, yaitu hewan katak. Dimulai dari telur, berudu berkaki, kemudian katak muda, sampai menjadi katak dewasa. Serangkaian peristiwa pertumbuhan hewan dari mulai kecil sampai dewasa itu disebut siklus hidup, atau yang kita kenal juga dengan daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup merupakan rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhannya. Apakah teman-teman sudah memahaminya sekarang? Ya, demikianlah video yang telah kalian saksikan tentang metamorfosis hewan, baik itu sempurna ataupun tidak sempurna. Bisakah kalian ketahui atau menyebutkan apa sih ciri-cirinya makhluk hidup itu? Apa ciri makhluk hidup? Bisa bergerak. Bisa bergerak, Bisa bertelur. bisa bertelur. Apalagi? Punya tangan dan kaki. Punya tangan dan kaki. Ya. Tapi kalau binatang, tangan dan kakinya tidak seperti manusia ya. Bisa berupa sayap, burung-burung. Apalagi ciri-ciri makhluk hidup? Bisa berbicara. Bisa berbicara.
Ya, bayi berkembang biak. Bisa melahirkan. Bisa melahirkan. Ya, cukup ya. Kalau pertumbuhan, yang maksud dengan pertumbuhan itu bagaimana? Tadi dalam video. Ada tadi salah satu contohnya misalnya manusia. Kayak apa pertumbuhan yang disebut dengan pertumbuhan itu? Bayi, Ya, balita, ya. anak, Setelah itu remaja, jadi anak-anak, remaja. remaja, dewasa, lansia. Ya, itu yang disebut dengan pertumbuhan ya. Salah satu yang paling sangat jelas kita lihat tadi pada manusia. Sejak dia lahir, bayi, kemudian tumbuh lagi dia bisa merangkak, belajar berjalan, mulai besar-besar lagi sampai balita, dewasa, dan apa tadi Tiko? Remaja, apa lagi? lansia. Lansia tadi ya. Itu disebut dengan Lansia. pertumbuhan ya, dimana perubahan dari kecil sampai dia dewasa itu disebut dengan pertumbuhan. Kalau ciri-ciri makhluk hidup tadi banyak ya, ciri-cirinya berkembang biak ya, yaitu bertelur terus berkembang biak, cara perkembang biakannya itu. Setelah itu ada pertumbuhan di situ, itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang dulunya kecil bisa menjadi besar, itu juga termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan yang kedua, di situ ada 2 tahap siklus tadi yang telah dijelaskan. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna, itu binatang itu atau hewan atau serangga itu dia mengalami 3 fase saja. Di mana 3 fase yang dia lewati itu hampir sama ya. Hampir tidak mengalami perubahan. Nah, untuk itu ada pertanyaan mengenai pertumbuhan, mengenai fase atau siklus hidup. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, silakan kembali lagi ke kelompok. Kita akan mengerjakan tugas. Ya, jangan kerjakan dulu, nanti saya jelaskan ya. Ya, perhatikan. Lihat video-nya. Ini, lihat ini. Perhatikan. Cara mengerjakannya. Di situ nanti kalian tulis nama, itu nama kelompok saja lah. Kelompok berapa? Sudah. Ya, selanjutnya ada gambar hewan. Gambar hewan tidak usah kalian gambar di sini. Tidak usah. Tapi langsung nanti di kertas karton itu supaya gambar kalian terlihat besar dan jelas. Selanjutnya ada nama hewan. Itu kalian tulis hewan apa yang kalian buat daur hidupnya. Tulis. Setelah itu perkembangbiakan hewan tersebut. Apakah kembangbiakan itu apa tadi? Melalui apa? Melalui Apa saja perkembangbiakan pada hewan? Ada dua macam ya. Ya. Telur melahirkan. Ya, bagus Digo. Yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, setelah itu ada gambar daun hidup. Ya. Setelah itu penjelasan. Nah, ini penjelasan ini kalian tulis, kalian rancang. Setelah kalian merangkai daun hidup itu, bagaimana nanti prosesnya, kalian tulis di sini. Nah, deskripsi kalian. Penjelasan tentang daun hidup. Itu hasil dari diskusi kelompok.
Ya, untuk itu kalau sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada silahkan bekerja sama di dalam kelompok. Ada yang menyusun daur hidup, ada yang menulis LKPD, ya silakan bagi tugasnya. Kelompok berapa? Satu, tuh, dua, gitu. Ya, satu. Satu. Deskripsinya ini itu yang harus dimusyawarahkan. Ya, tulis di sini kelompok 2 ini sekarang ya. Ya, apakah sudah selesai kelompok? Sudah. Sudah selesai? Ya. Ya, berarti kalau sudah selesai, saya persilahkan nanti kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Untuk itu Bapak persilahkan kelompok siapa yang bersedia maju ke depan. Kami, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Ini dari kelompok 1 mengamati tentang daur hidup kata. Nah, silakan yuk. Digo. Dari kelompok 1 akan mengamati daur hidup katak. Katak dewasa bertelur menjadi katak kecil. Ya. Ya. Sebut. Katak kecil itu namanya. Oke. Ya, sudah. Kelompok 1. Dah. Penjelasannya sudah. Dah.
Ya, silakan kelompok 2 untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Ya, ke tangan, ke tangan. Bagaimana katak bisa berpindah tempat? Caranya, oh maksudnya caranya, cara katak berpindah tempat katanya. Bagaimana caranya? Coba jawab. Silakan dijawab. Bisa berpindah tempat Dengan cara apa? saya berjalan berlompat. Ya, melompat katanya. Jelas sudah? Jelas. Jelas. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mengamati daur hidup kecoa. Kecoa bertelur lalu menetas ke kecoa kecil. Bagaimana tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1? Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan Fadli. Apakah kecoa bisa terbang? Bisa. Bagaimana Fadli? Bisa katanya terbang. Kecuali kalau sudah tumbuh sayapnya, sudah dewasa, maka dia akan bisa terbang. Ya, benar jawabannya. Bagaimana Fadli? Ya. Benar. Puas lah sudah. Puas. Beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 2. Ya, demikianlah dari 2 kelompok kalian telah melakukan atau menyampaikan dari hasil pengamatannya tentang hewan yang berada di sekitar kalian. Hewan atau serangga ya yang berada di sekitar kalian. Ya, tentang apa yang telah kalian kerjakan berkelompok tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Sudah jelas semua? Sudah. Dan perlu kalian ingat, apa yang telah kalian lewati tadi waktu pertama kita pembelajaran, kalian telah melihat berbagai macam pekerjaan tadi ya. Ya, berbagai pekerjaan. Ada yang jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, Jadi pedagang. ya jadi pedagang, jadi petani. Jika kalian ingin menjadi bercita-cita, ingin menjadi apa? Pak, Dokter. TNI, apalagi Guru. dokter, Guru. guru, yaitu dan sebagainya yang nantinya dan yang pekerjaannya tidak mengandalkan fisik, ya mengandalkan fisik ya itu. Untuk mendapat cita-cita itu maka kalian harus rajin-rajin belajar dan bersekolah. Karena untuk mencapai cita-cita itu ada beberapa tahap atau fase yang harus kalian lakukan, kalian kerjakan sehingga cita-cita kalian akan berhasil. Sama seperti pelajarannya tadi, yaitu tentang siklus. Terutama bisa kalian ambil hikmahnya pada metamorfosis sempurna ya. Di situ beberapa fase yang dilewati oleh serangga atau tumbuhan itu supaya dia nanti benar-benar menjadi, misalnya pada kupu-kupu ya, untuk menjadi kupu-kupu yang sempurna itu tidak mudah. Nah, untuk menjadi kupu-kupu dia melalui tahapan yang luar biasa. Nah, begitulah kalau kalian nantinya ingin mencapai cita-citanya. Tidak mudah-mudah ya. Untuk pelajaran hari ini mungkin cukup sekian, dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang berbagai macam pekerjaan ya, menurut tempat tinggal. Ya, sebelum kita pulang, silakan kalian mengumpulkan hasil yang telah kalian kerjakan.
sebelum kita pulang, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, maka Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ya, bagi yang bersedia silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Masing-masing berdoa dimulai. Siap, ya silakan.